Disekap dan dianiaya pacar selama 3 tahun, wanita ini buta permanen dan wajahnya hancur. Astagfirullahalazim. Ya warga-warga Gelar Tikar ini, aduh, berita ini miris gitu ya melihatnya gitu, melihat korban ini. Aduh, gua nggak kuat banget ketika lihat videonya gitu. Aduh, udah deh, kalau udah ada tanda-tanda KDRT gitu ya dalam sebuah hubungan, please tinggalin. Ini nggak ngerti nih cowok apa nih, psycho atau aduh gitu ya. Kita reaction aja informasi seperti apa dalam Gelar Tikar Crime Update drama Patah Hati. Jangan lupa subscribe, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Ya, ini lagi kejadian heboh viral gitu di jagat maya terkait dari seorang wanita yang aduh kayak cacat permanen gitu ya, gara-gara nggak tahu ini udah masih kekasihnya atau udah jadi suami, atau ini nggak ngerti hubungannya seperti apa, tapi si pelaku ini kabur gitu ya dan meninggalkan, aduh ya Allah gitu ya, kayak ya cacat permanen itu gitu ya. Kita reaction informasinya seperti apa dari fakta.indo laman Instagram gitu ya. Disekap dan dianiaya pacar selama 3 tahun, wanita buta permanen dan wajah hancur gitu ya. Aduh, ini aduh gue nggak kuat lihat ini ya. DPO ini prianya sebenarnya ada yang ini kan kayak filter gitu ya di AI gitu atau apa gitu. Nah, yang aslinya kita tampilin aja gitu ya. Kalau kita dapat gambarnya ini kita tampilin gitu. Jadi DPO namanya Taufik Hidayat, 30 tahun, 14 Juni 1996 lahirnya gitu. Yang melihat atau mengetahui keberadaan pelaku harap lapor ke hotline Polri 110 gitu ya. Nah, ini wajah aslinya gitu yang tanpa filler gitu ya. Yang melihat atau mengetahui keberadaan pelaku harap laporkan ke hotline gitu ya. Nah, ini pelakunya gitu lagi diburu oleh polisi gitu ya dari pelaku ini. Aduh, gini. Kalau ampun gitu ya, maksudnya kalau lihat korbannya sama ibu gitu tentu kita aduh miris banget sih asli gitu, kayak aduh gue nggak tega banget asli. Kita baca komentarnya gitu. Komentar captionnya. Seorang wanita berinisial YTR 29 tahun asal Ranca Engkek, Kabupaten Bandung ditemukan dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung setelah disekap dan dianiaya kekasihnya. Taufik Hidayat 30 tahun selama 3 tahun di kawasan Cilenyi. Korban mengalami kebutaan permanen, wajah hancur, bibir atas hilang karena Astagfirullah gitu, serta luka bacokan di kaki. Kasus ini diungkap setelah keluarga menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal pada Rabu 10 Juni. Kaget aja, setahu keluarga kan Teteh itu kerja di Jakarta. Jadi kita ini selama 3 tahun Teh dikelabui sama si pelaku. Jadi Teteh selama 3 tahun menghilang, tidak boleh pegang ponsel gitu, ujar adik korban gitu. Keluarga resmi melaporkan ke Polda Jawa Barat pada Jumat 12 Juni 2026, namun TH hingga kini masih buron. Pelaku sudah berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu lalu bisa kami gerebek, tetapi pelaku mampu kabur gitu, ujar Kombes Hendra Rohmawan gitu. Aduh. Konten ini merupakan laporan jurnalistik untuk informasi dan kesadaran publik. Jika mengetahui keberadaan pelaku, harap laporkan ke hotline Polri di 110. Jika membutuhkan bantuan terkait kekerasan, hubungi Kemen PPPA di 129 gitu ya. Dokumentasi Emmanuel Alvino _Meisara gitu ya. Aduh gitu ya. Itu ya, ini warning juga nih buat para perempuan-perempuan kalau ketemu laki-laki dalam artian dalam hubungan udah KDRT gitu, ringan tangan gitu. Please run gitu, kabur gitu. Jangan sampai terlambat seperti ini gitu ya, sampai ya Allah gitu. Aduh. Langsung deh kita bacain, kita komentar warganet seperti apa gitu ya. Kalian kepikiran juga nggak sih mungkin di luar sana masih ada wanita yang jadi korban disekap gini juga tapi belum ke-up atau ketahuan gitu kan. Iya, karena sempat dengar korbannya itu nggak cuma satu ya gitu ya. Jangan buru-buru, kalau ketangkap siksa pelan-pelan biar dia ngerasain menderitanya korban yang terakhir gitu ya. Mudahnya si cowok diberi kesulitan dalam hal apapun sepanjang hidupnya gitu ya. Amin gitu. Astagfirullah, innalillahi gitu. 3 tahun loh, bukan 3 hari gitu. Sebenarnya pelakunya masih ada di kota itu, nggak jauh dari lokasi TKP. Mungkin ada juga kawannya nutupin keberadaan si pelaku gitu. Wah ini ya bahaya ya. Kalau kita menutupi keberadaan pelaku atau buronan ini juga kita bisa dipenjara juga ya, karena kita melindungi gitu ya pelaku itu. Ya Allah, berikan azab yang pedih untuk pelaku di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin gitu ya.
Dari kemarin belum ketangkap ngapain aja polisinya gitu. Yang menemukan tolong jangan langsung diserahkan ke aparat, minimal kasih rasain dulu apa yang pernah dia perbuat ke korban-korbannya gitu ya. Sing demi panggih ke jalan gitu. Apa nih? Selama 3 tahun itu orang tuanya nggak nyari atau lapor polisi. Nah itu tadi kan dimanipulasi ya itu ya. Yang melihat atau mengetahui pelaku harap diadili di tempat gitu. Gue kasih tahu ke lu cewek-cewek kalau pacar lo udah main tangan please tinggalin, bukan sayang itu malah udah masuk tindak kriminal, ayo run gitu itu kan. Kuat sekali kakaknya nahan sakit begitu 3 tahun gitu ya. Tidak ada kata maaf, hukum seberat-beratnya gitu ya. Aduh, nangis banget dengar ceritanya secara detail di YouTube-nya Bang Denny gitu ya. Mukjizat sekali korban bisa melalui hal semengerikan itu tuh 3 tahun bukan waktu yang singkat gitu. Aku terkejut melihatnya, aku tidak menyangka bagaimana seorang bisa melakukan hal sekejam itu ya. Ngeri banget ya terhadap orang yang mencintainya, terhadap orang yang dicintainya awalnya gitu kan, malah setega itu gitu. Itu ya, ini jadi warning buat kita semua gitu, terutama buat para perempuan kalau udah ada tanda-tanda red flag, udah tinggalin aja. Kalau menurut komentar gimana? Pendapatnya tulis di kolom komentar. Semoga kakaknya ini juga mendapat keadilan segera dan polisi segera berhasil meringkus tersangka. Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah subscribe.